Ada yang ngerasain gak sih Besti, frekuensi kita makan selama Ramadan itu berkurang, malahan pengeluaran kita lebih banyak dari hari biasanya, dan gak mau pengeluaran selama Ramadan itu jadi over budget. Yuk ikutin tips di video ini agar Ramadan anti boncos-boncos dan tahu apa aja penyebab dari over budget selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti semuanya, perkenalkan nama aku Nifda. Aku akan bahas seputar tentang keuangan dan budgeting. Dan di video kali ini juga aku akan bahas tentang alasan over budget selama Ramadan dan Lebaran, serta tips selama Ramadan agar tidak over budget dan anti boncos-boncos klub. Ditonton videonya sampai akhir ya Besti. Ada 5 alasan ternyata mengapa kita menjadi over budget selama Ramadan dan Lebaran. Alasan yang pertama yaitu harga pada naik. Selalu kita alami pas puasa dan menjelang Lebaran, bukan? Kemarin aja ada harga telur dan ayam itu udah mulai naik. Menjelang Lebaran harga juga pada naik, mulai dari daging dan lain-lain. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, karena harga naik itu di luar kendali kita. Kita cuma bisa berupaya atur keuangan kita sebaik mungkin supaya cukup sampai akhir Ramadan. Kedua, emotional spending tonya. Semua dibeli karena merasa ada momen yang sangat spesial dan cuman ada terjadi di bulan Ramadan. Gak masalah sih kalau budgetnya ada, tapi kalau malah ngabisin puas-puas yang lain kan jadi repot, apalagi kalau harus sampai mengorbankan tabungan. Yang ketiga, beli ini dan itu karena lagi ada diskon atau promo, padahal ya butuh banget dengan barang itu, akhirnya malah nggak kepake dan justru bikin over budget. Alasan yang keempat, pas Lebaran ini bagi-bagi THR ke semua saudara dan keponakan, jadinya kita menunda untuk bayar cicilan. Itu big no-no ya Besti. Berbagilah sesuai kemampuan, jangan karena ingin kelihatan punya dan mampu jadi mengabaikan kewajiban. Alasan yang terakhir yaitu alasan yang paling urgent. Kalau nggak pernah buat budgeting, kita nggak tahu akhir dari uang kita itu kemana, tiba-tiba habis aja kan. Jadi penting sekali untuk melakukan budgeting ya Besti. Sekarang udah tahu kan apa sih alasan kita sering melakukan over budget selama Ramadan dan Lebaran. Terus gimana dong Kak agar pengeluaran kita selama Ramadan jadi nggak over budget? Begini caranya. Yang pertama, buat budgeting antara kebutuhan bulanan selama Ramadan dan kebutuhan Lebaran. Kebutuhan bulanan itu apa aja? Seperti listrik, gas, beras, lauk pauk, bensin, sabun, minyak, dan lain-lain. Kebutuhan Ramadan dan Lebaran itu zakat, kue Lebaran, makanan di hari raya, contohnya ketupat, opor, sambal goreng, rendang, gulai, dan lain-lain. Terus baju Lebaran, biaya mudik, THR, biaya tak terduga, buka bersama, takjil. Setelah kita membuat budgeting antara kebutuhan bulanan selama Ramadan dan Lebaran, yang kedua bikin meal plan setiap minggu untuk menu sahur dan berbuka puasa. Setelah itu belanjakan sesuai dengan anggaran yang sudah kita tetapkan. Jadi kita harus konsisten dengan anggaran yang sudah kita buat. Yang keempat, meminimalisir frekuensi berbuka puasa di luar. Biasanya kan kalau Ramadan itu banyak nih undangan-undangan untuk berbuka puasa bersama dari teman TK, SD, SMP, SMA, teman kantor, dan lain-lain, atau teman main. Kita minimalisir dulu buka bersama yang paling penting yang mau kita datengin itu yang mana, sehingga kita tahu
budget untuk berbuka puasa itu kisaran berapa dan berapa kali dalam sebulan kita akan datang untuk berbuka puasa bersama di luar dengan teman-teman kita ya. Yang kelima, buat jatah per hari untuk beli takjil maksimal. Besti-besti bisa buat jatah per harinya untuk beli takjil. Selain kalau kita buat takjil sendiri ya di rumah, kalau kepingin banget untuk beli takjil di luar, bisa kita buat jatah per harinya untuk beli takjil ya Besti. Misalkan Besti tetapkan beli takjil sehari itu 40.000, berarti itu batas maksimalnya untuk beli takjil. Aturannya kalau mau beli takjil tidak boleh lebih dari itu. Yang keenam, cari diskonan untuk berbelanja kebutuhan selama Ramadan pun menjelang Lebaran. Yang ketujuh, ketika THR cair, segera tentukan untuk kebutuhan apa saja dan sisihkan THR untuk dana darurat. Nah, sebelumnya aku sudah bahas tentang bagaimana sih agar kita bisa mengolah THR, agar THR itu nggak cuma numpang lewat doang. Bisa ditonton videonya di sebelumnya ya Besti. Sudah aku jelaskan caranya agar THR kita nggak cuma numpang lewat doang. Yang ke-8 adalah patuh dan komitmen dengan budget yang sudah kita buat. Kalau teman-teman bisa patuh pada budget yang sudah dianggarkan, insya Allah keuangan akan aman sampai akhir Ramadan. Aku sudah buat budgeting di bulan April untuk versi aku ya Besti, versi masih single dan masih tinggal bersama orang tua. Jadi disesuaikan saja ya Besti dengan kondisi Besti semuanya. Di sini untuk makan kan aku masih bersama orang tua, jadi nggak aku budgetkan untuk makan, tapi aku budgetkan untuk jajan. Nah, di jajan ini bisa aku alokasikan, aku ambil untuk beli takjil ataupun berbuka puasa di luar. Kuota dan pulsa aku budgetkan 50.000, untuk bensin aku budgetkan 100.000, untuk obat-obatan aku budgetkan 50.000, untuk belanja bulanan seperti deterjen, sampo, dan lain-lain itu sebesar 100.000. Untuk jatah jajan 50.000. Biasanya akan aku ambil jatah jajan dan snack ini untuk beli takjil ataupun berbuka puasa di luar selama Ramadan ya Besti. Itu masing-masing aku budgetkan 50.000 dan 50.000. Dan jangan lupa untuk skincare juga aku budgetkan 100.000. Di sini juga aku budgetkan untuk dana darurat tetap 50.000 dan dana jaga-jaga 50.000. Lalu masukkan masing-masing uangnya ke dalam dompet yang sudah ada posnya masing-masing sesuai yang sudah dianggarkan ya Besti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai membuat budgeting di bulan April dan membuat budgeting selama bulan Ramadan. Besti-besti semuanya, kemuliaan Idul Fitri sejatinya tidak terletak pada kemewahan yang kita miliki, melainkan pada amal ibadah dan keberkahan yang kita lancarkan dari dalam hati. Jadikanlah Idul Fitri nanti sebagai momen untuk saling berbagi kebahagiaan, kebaikan, cinta, dan tanpa harus mengedepankan kemewahan. Sebab kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta yang berlimpah, namun tercipta dari kesederhanaan dan keikhlasan dari hati. Kita masukkan dana darurat ke dalam ziplock sebesar 50.000 dan tandai di saving trackernya agar kita tahu kita sudah nabung berapa hari ini untuk dana darurat Besti. Selanjutnya kita tulis tanggal berapa kita menabung untuk dana darurat tersebut. Jikalau momen Idul Fitri itu sebagai momen kebahagiaan berkumpul bersama keluarga, jangan jadikan ajang untuk pamer ini ke keluarga, menanyakan kapan nikah, kapan punya anak kedua, kapan anak punya anak ketiga, kapan punya pekerjaan, kapan wisuda, kapan lulus kuliah, kapan dapat pekerjaan. Itu big no-no ya Besti, itu bisa saja menyakiti hati saudara kita.
Siapkan mental kalian untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan ketika lebaran, Besti. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel aku untuk dapetin tips budgeting dan menabung lainnya. Happy Lebaran, Besti. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. See you.